Di video lalu, kita udah memulai langkah awal kita untuk belajar desain di aplikasi Figma. Dan di episode kali ini, kita akan mulai belajar bagaimana cara membuat frame di Figma. Workspace yang berantakan bikin kita sulit fokus buat ngeberesin satu desain dan kelihatan berantakan. Maka dari itu, frame berfungsi buat ngerapihin setiap project desain yang akan kita bikin. Simpelnya, frame itu kayak wadah yang berfungsi untuk menampung proses ngerjain desain kita. Frame ini kayak kertas kosong yang akan kita isi dengan gambar-gambar dari tangan kita. Kita langsung lihat caranya di Figma. Teman-teman tinggal klik di icon tagar ini adalah frame, atau teman-teman bisa pakai shortcut dengan menekan tombol F. Di kolom setting akan muncul beberapa preset frame yang teman-teman bisa langsung pakai. Di sini ada berbagai preset yang macam-macam, ada untuk HP, tablet, desktop, dan lain-lain. Bahkan sosial media juga ada. Kita ambil contoh mau bikin desain sosial media. Di sini udah ada tersedia sosial media. Lalu tentuin sosial media apa yang akan dibikin oleh teman-teman. Contoh misalkan kita mau bikin Instagram post. Kita klik aja, otomatis frame sesuai dengan ukuran dari Instagram post akan muncul di kanvas. Nah, kalau teman-teman mau nge-zoom in and out kayak gini, teman-teman tinggal tahan tombol Control di Windows atau Command di Mac, lalu scroll menggunakan mouse tengah yang ini. Kalau misalkan mau geser-geser tampilan kanvasnya, teman-teman tinggal tahan tombol space, lalu klik and drag kemanapun teman-teman mau. Maka tampilan dari kanvasnya akan bergeser. Untuk membuat frame, teman-teman bisa secara langsung dengan klik and drag di manapun teman-teman mau dan dengan ukuran yang bebas sesuai kebutuhan teman-teman. Tapi kalau misalkan metodenya kayak gini, teman-teman nanti bakal kesulitan untuk nyesuaiin ukuran yang sesuai dengan project desain yang akan kita bikin. Jadi, tipsnya adalah teman-teman harus tahu dulu project desain ini dibuat untuk apa dan ukurannya berapa. Contoh, kalau misalkan kita mau bikin project desain thumbnail YouTube, maka kita harus tahu dulu ukuran thumbnail YouTube itu berapa. Kita tinggal cari di sini ukuran thumbnail YouTube. Nah, tertera di sini bahwa ukuran thumbnail YouTube adalah 1280 x 720. Maka di frame yang akan kita buat, kita masukin angka dari thumbnail YouTube tersebut. Kita bikin acak dulu, contoh seperti ini, bikin acak dulu. Lalu di panel setting, kita lihat di sini ada dimension. Kita ubah dimensionnya sesuai dengan ukuran dari thumbnail YouTube. Kita masukin 1280 kali 720. Dan frame yang akan kita desain udah siap dan sesuai dengan aturan dari thumbnail YouTube. Lalu bagaimana caranya kalau misalkan kita mau membuat desain untuk media cetak yang mana biasanya nggak semua ukurannya tertera di Google. Caranya adalah kita harus ukur secara manual menggunakan penggaris. Kita ambil contoh di sini saya punya brosur. Anggaplah brosur ini mau kita redesign di aplikasi Figma. Kita harus tahu dulu nih ukuran brosur ini berapa. Caranya kita harus ukur sendiri. Kita lihat lebarnya adalah 15 cm dan tingginya 16,5 cm. Setelah kita tahu angkanya, kita tinggal masukin ke aplikasi Figma. Di kolom dimension ini ada W untuk width atau lebar dan H untuk height atau tinggi. Kita udah tahu ukuran dari brosur kita tadi, kita tinggal masukin ke sini dan kalikan 100. Kenapa harus dikalikan 100? Karena satuan ukuran yang dipakai di Figma ini adalah pixel. Sedangkan kita ukur brosur kita dengan menggunakan cm. Kalau kita masukin angka sesungguhnya, 15 kali 16,5, maka frame-nya akan terlihat sangat kecil. Jadi, kita tinggal kalikan 100,
supaya frame kerja kita tidak terlalu kecil dan mudah untuk kita desain. Jadi dikali 115 menjadi 1500. Setelah kita masukin angkanya, otomatis frame sudah sesuai dengan ukuran brosur yang sudah kita ukur di awal tadi. Itulah cara bikin frame di Figma. Frame ini menyiapkan alas kita untuk kita memulai bekerja. Next, kita lanjut lagi belajar basic design di Figma. Jangan lupa subscribe. Bye.